Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, alhamdulillah sekarang masuk kita ke pertemuan ketiga, di mana pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PKN ini kita akan mengkaji di bab 2. Kita masih membedah bukunya karangan dari Profesor Dr. Andes Anas Sudijono atau Sudiono ya, yaitu tentang pengantar evaluasi pendidikan. Untuk pertemuan ini kita akan mengkaji di halaman 31 sampai halaman 62, yaitu di bab 2 tentang teknik evaluasi pembelajaran. Nah, baik para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang kita coba masuk ke bagian poin penting dari evaluasi atau teknik evaluasi pembelajaran ini. Kita coba lihat di bagian yang pertama, yaitu adanya prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar, di mana kata Profesor Anas menyatakan bahwa prinsip dalam evaluasi proses pembelajaran itu terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, prinsip keseluruhan atau bersifat komprehensif, kemudian prinsip kesinambungan, dan prinsip objektivitas. Nah, di mana bisa Anda lihat di buku modulnya bahwa prinsip komprehensif itu artinya penilaian yang menyeluruh dari berbagai aspek, tidak dilihat dari aspek satu saja, baik itu aspek kognitifnya, aspek afektifnya, maupun aspek psikomotornya. Nah, yang kedua, kalau aspek kesinambungan atau prinsip kesinambungan, yaitu bahwa evaluasi itu dilaksanakan secara terus-menerus dari waktu ke waktu tanpa terputus. Karena itu sangat penting dilakukan untuk melihat hasil atau perkembangan dari proses belajar peserta didik. Yang ketiga itu adalah prinsip objektivitas. Ini juga berkaitan dengan aspek kenetralan dari seorang evaluator atau seorang guru yang menilai bahwa evaluasi itu harus dilaksanakan secara real, apa adanya, tanpa ada unsur-unsur yang lain, baik itu unsur subjektivitas ataupun unsur-unsur kedekatan lain sebagainya. Berikutnya, kita lihat di bahasan yang kedua, yaitu adalah ciri-ciri evaluasi hasil belajar. Itu terdiri dari 4 aspek. Mohon maaf, terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, yaitu adalah ciri yang pertama bahwa evaluasi itu dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Nah, ini jelas bahwa evaluasi ini dipergunakan untuk melihat bagaimana perkembangan keberhasilan dalam proses belajar peserta didik. Apakah ada perkembangan atau apakah ada kemunduran. Dan ini nanti evaluasi ini menjadi tolak ukur untuk seorang guru atau tenaga pendidik untuk melakukan suatu perbaikan ke depannya. Yang kedua, bahwa evaluasi juga yaitu adalah pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik, biasanya berupa sajian angka-angka ya. Nah, ini ciri yang kedua. Hasil sajian angka ini berupa kuantitatif atau yang kita kenal dengan sebutan nilai ya, nilai ulangan harian, kemudian nilai tes dan sebagainya itu disajikan dalam bentuk angka-angka. Dan kemudian data tersebut diolah menggunakan aplikasi statistik dan sebagainya, kemudian dinarasikan atau dideskripsikan dalam bentuk kualitatif. Barulah itu bisa kita simpulkan dalam bentuk narasi, apakah dia mengalami perkembangan atau mengalami penurunan untuk hasil belajarnya. Yang ketiga, cirinya yaitu adalah kegiatan evaluasi dari hasil belajar itu digunakan biasanya oleh unit satuan-satuan yang tetap seperti sekolah, bimbel, dan sebagainya, karena memang itu sangat urgent, sangat penting untuk dilakukan. Yang keempat, yaitu adalah hasil evaluasi biasanya bersifat relatif atau tidak sama dari waktu ke waktu. Mungkin untuk evaluasi sekarang anak tersebut hasilnya bagus, tapi evaluasi yang akan datang mungkin hasilnya sangat bagus ataupun juga menurun. Nah, itu disebut dengan relatif, jadi tidak bersifat kaku. Nah, berikutnya ada kalanya evaluasi hasil belajar itu mengalami kekeliruan atau kesalahan. Nah, ini untuk faktor-faktor ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya bahwa faktor yang pertama yang menyebabkan proses evaluasi itu mengalami kekeliruan biasanya itu dari faktor evaluator itu sendiri atau faktor gurunya atau orang yang mengevaluasinya. Biasanya pertama adalah suasana batin seorang evaluasi, apakah dia dalam keadaan sedih, murung, bahagia, atau banyak masalah dan sebagainya, itu bisa mempengaruhinya. Kemudian sifat pemurah atau
justru kebalikannya atau pelit yang dimiliki oleh seorang guru. Ada guru yang sangat pemurah untuk nilai, kemudian pelit untuk nilai, dan sebagainya. Itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah halo efek, yaitu adanya pengaruh dari pihak lain seperti informasi-informasi yang diberikan dari teman sejawat, dari teman-teman guru lain sebagainya, itu juga sangat berpengaruh. Ya, tadinya guru tersebut akan memberikan nilai jelek misalkan, tapi karena ada pengaruh informasi dari guru lain, maka anak tersebut mungkin bisa saja diberikan nilai yang bagus gitu ya, ataupun sebaliknya. Nah, yang terakhir yang keempat, adanya pengaruh dari hasil evaluasi sebelumnya. Misalkan begini, nih anak kemarin nilainya bagus, kok sekarang jadi jelek begitu ya, dan berturut-turut jadi jelek. Nah, itu jadi bahan pertimbangan seorang guru untuk memberikan nilai akhirnya apakah bisa di-up atau justru kebalikannya bisa diturunkan. Itu dilihat dari hasil evaluasi ke sebelumnya ya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan kekeliruan dari hasil evaluasi itu. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kalau tadi faktor yang dipengaruhi oleh guru atau seorang evaluator melakukan evaluasi, dan kalau sekarang justru penyebab kekeliruan itu dipengaruhi oleh faktor peserta didiknya sendiri. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah faktor psikisnya, yaitu keadaan kejiwaan peserta didik. Apakah dia dalam keadaan gembira, sedih, senang, ataupun lain sebagainya, ya itu sangat berpengaruh. Kemudian faktor fisiknya, yaitu apakah dalam keadaan sakit, sehat, dan sebagainya, juga itu sangat berpengaruh. Kadang kalau orang yang sakit kan konsentrasinya itu bisa buyar, gitu ya, bisa bubar, bahkan tidak kuat lama untuk konsentrasi sehingga mempengaruhi dari hasil evaluasinya atau hasil pengukurannya. Nah, yang ketiga adalah justru faktor keberuntungan atau justru faktor kesialan yang dialami oleh peserta didik. Nah, dua faktor ini yang kita kenal dengan sebutan faktor nasib. Ya, bisa saja anak-anak tersebut menembak dalam menjawab soal-soal uraian atau soal-soal pilihan berganda, tapi karena tembakannya betul bisa beruntung ataupun sebaliknya begitu ya. Nah, ini faktor nasib juga mempengaruhi kekeliruan hasil evaluasi. Nah, berikutnya dalam konsep evaluasi belajar itu tidak harus tadi bersifat komprehensif atau menyeluruh. Jadi tidak bisa kita menilai satu persatu. Nah, apa saja itu ranah evaluasi hasil belajar itu? Nah, yang pertama ada ranah kognitif, itu sudah Bapak sampaikan berkali-kali bahwa kognitif itu adalah dilihat dari pengetahuan ya, pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Kemampuan untuk menjelaskan kembali, mengingat kembali, kemudian mereview ulang dan sebagainya itu adalah faktor kognitif pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah faktor afektif, yaitu kemampuan anak untuk menunjukkan sikap-sikap dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu adalah afektifnya. Kemudian kalau psikomotornya tentu ini adalah berdasarkan pada aspek keterampilan ya. Bagaimana perkembangan keterampilan peserta didik itu setelah melalui proses pembelajaran maupun sebelum proses pembelajaran. Nah, jadi ranah evaluasi hasil belajar ini sangat penting, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Nah, bagaimanakah langkah-langkah untuk menyusun evaluasi hasil belajar itu? Nah, di bukunya Prof. Anas ini sudah disampaikan ya. Yang pertama itu ada 6 langkah ya. Yang pertama ada aspek perencanaan evaluasi. Nah, aspek perencanaan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama kita harus menentukan tujuan evaluasi itu untuk apa? Apakah kenaikan kelas? Apakah hanya untuk mengukur aspek kelulusan dari 1 KD kompetisi dasar, ataukah misalkan untuk kelulusan dan sebagainya. Ini harus ditentukan dulu tujuannya apa. Kemudian aspek apa saja yang akan dievaluasi ya? Apakah hanya aspek kognitifnya, apakah aspek afektifnya dan sebagainya. Tapi berikutnya juga harus terevaluasi 3 aspek itu. Ya, kemudian menentukan teknik evaluasi yang akan digunakan, apakah dengan tes ataupun non tes gitu ya. Nanti ada di bab 3 ya tentang teknik evaluasi. Nah, berikutnya menentukan alat ukur yang akan digunakan. Ini apa yang digunakannya gitu ya. Kemudian menentukan frekuensi atau waktu pelaksanaannya. Apakah seminggu sekali ataukah misalkan sebulan sekali atau 1 semester sekali. Itu adalah frekuensinya.
Nah, pelaksanaan evaluasi atau menghimpun data itu adalah tahap kedua. Ya, setelah perencanaan beres, maka kita pelaksanaan. Kemudian setelah itu data terkumpul, kita verifikasi datanya, kemudian kita olah ya ke tahap yang keempat. Kemudian setelah diolah kita analisis, kemudian ke tahap yang kelima itu adalah memberikan interpretasi atau menarik kesimpulan ya. Nah, kemudian bagaimana dari hasil evaluasi ini kita barulah menuju ke tahap yang keenam, yaitu adalah tahap tindak lanjut dari hasil evaluasi itu. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan di bab 2 ini. Selanjutnya silakan pelajari betul dan baca bukunya dari halaman 32 sampai halaman 69 ya. Terima kasih, mohon maaf kalau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.